Sekarang saya akan masuk surat heboh. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. 2. Jumlah 300 LHA, strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP. Dan ini memang udah saya tunggu dari kemarin karena saya pengen tahu gimana sebenarnya alur penyelesaian uang yang disampaikan oleh PPATK itu 340 sekian triliun. 49 triliun. Ya, cuman ketika saya selesai nonton, ketika kita typing juga, saya ingin sampaikan saya mengapresiasi sebesar-besarnya Menko Polhukam atas agregat angka yang disampaikannya kepada publik, kemudian itu menjadi bahan diskusi di Komisi 3. Soalnya kalau jika kita perhatiin, ini niatnya baik, saya perhatiin. Ya. Angka ini yang berputar di Indonesia ini kalau nggak hari ini diungkap, kapan lagi diungkap? Jilid 2 Mahfud MD dan Komisi 3 DPR soal transaksi janggal 349 triliun di Kemenkeu. Ini kronologis sebelumnya. Komisi 3 DPR RI akan kembali menggelar rapat untuk membahas transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu hari ini Selasa 11 April. Rapat tersebut akan menghadirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana. Besok siang rapat Komisi 3 digelar, ujar anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani melalui pesan pendek pada Senin 10 April 2023. Kabar temuan transaksi janggal senilai ratusan triliun rupiah di Kemenkeu masih terus bergulir. Lantas bagaimana sebenarnya kronologi kasus pengungkapan tersebut serta perjalanannya hingga saat ini? Pertama, Mahfud MD mengungkap transaksi janggal. Kasus ini pertama kali diungkap ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Rabu 8 Maret 2023, pemerintah menemukan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai 300 triliun rupiah. Temuan itu di luar transaksi 500 miliar dari rekening mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambodo. Ini saya sampaikan bukan hoaks, ada data tertulisnya, kata Mahfud. Kenapa saya bicara kepada saudara? Karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. 2. Kemenkeu mengaku kaget. Kemenkeu Sri Mulyani mengaku kaget atas pengungkapan oleh Mahfud. Pasalnya, pihak mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media. Hal itu Sri Mulyani sampaikan dalam rapat bersama Komisi 11 di Gedung DPR Jakarta Pusat pada Senin 27 Maret. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media, ujarnya. Setelah itu, Sri Mulyani mengecek ke Kepala PPATK Ivan Yustiavandana karena tidak ada surat yang masuk ke Kemenkeu pada hari yang sama. Keesokan harinya, pada Kamis 9 Maret 2023, Kepala PPATK baru mengirimkan surat tertanggal 7 Maret 2023. Ada 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Di situ tidak ada data mengenai nilainya. Jadi hanya surat ini PPATK pernah mengirim tanggal sekian nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum dalam surat tersebut, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengaku bingung dengan surat yang tidak ada informasi angkanya. Kemudian pihaknya meminta kepada Kepala PPATK di mana surat yang ada nilai transaksi janggal itu. Saat itu, Kemenkeu belum bisa berkomentar soal transaksi mencurigakan ini.
Ketiga, Mahfud datangi kantor Kemenkeu beri penjelasan. Setelah itu, Sabtu 11 Maret 2023, Mahfud datang ke kantor Kemenkeu untuk menjelaskan transaksi 300 triliun rupiah itu bukan merupakan transaksi di Kemenkeu. Tapi kami belum menerima suratnya, jadi saya belum bisa berkomentar karena saya belum melihat, tutur Sri Mulyani. Barulah pada Senin 13 Maret 2023, Kepala PPATK mengirim surat ke Sri Mulyani. Dalam surat tersebut terdapat 43 halaman terlampir yang berisi daftar 300 surat, termasuk ada angka 349 triliun rupiah. Kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang ada di dalam lampiran surat itu, ucap Sri Mulyani. Keempat, Sri Mulyani sebut hanya 3,3 triliun dari 349 triliun rupiah yang terkait dengan pegawai Kemenkeu. Sri Mulyani menjelaskan dari transaksi mencurigakan senilai 349 triliun, hanya 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Dan itu sudah seperti yang saya sampaikan, sudah ditindaklanjuti ya, ujarnya. Setelah rapat kerja bersama Komisi 11 di Gedung DPR Jakarta Pusat pada Senin 27 Maret. Menurut Sri Mulyani, yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawainya, ada 135 surat nilainya 22 triliun rupiah. Sri Mulyani berujar 18,7 triliun rupiah. Itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu. Kelima, Mahfud MD sebut Sri Mulyani tak dapat akses informasi. Pada Rabu 29 Maret 2023, saat rapat bersama Komisi 3 DPR RI, Mahfud berpendapat ada kekeliruan di pihak Sri Mulyani soal data tersebut karena ditutupnya akses informasi. Menurut Mahfud, Menkeu baru menerima data itu pada 13 Maret 2023 dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Padahal semula ketika Sri Mulyani bertanya soal transaksi tersebut, bawahannya menjawab tidak ada. Namun ketika hal itu ditanyakan kepada Kepala PPATK, kata Mahfud, ternyata ada surat yang dimaksud. Kemudian baru dicari surat yang isinya menyebutkan dugaan TPPU. Di dalam surat tersebut terdapat surat yang sudah masuk pada 10 Juni 2009 sampai yang terakhir 11 Januari 2023. Totalnya terdapat 300 surat. Mahfud menilai kesimpulan Sri Mulyani yang disampaikan di depan Komisi 11 DPR RI pada Senin 27 Maret itu jauh dari fakta. Menko Polhukam itu kemudian menyimpulkan bahwa Menkeu tak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Bukan dia Sri Mulyani nipu, tapi tak diberi data itu. Dia nggak tahu siapa yang bohong, itu faktanya, ucap Mahfud. Yang keenam, Mahfud berkukuh transaksi keuangan mencurigakan di Kemenkeu senilai 349 triliun rupiah, bukan 3,3 triliun rupiah. Dalam rapat per 29 Maret 2023 tersebut, Mahfud kembali menegaskan bahwa nilai transaksi mencurigakan di Kemenkeu adalah 349 triliun, bukan 3,3 triliun seperti yang disampaikan Sri Mulyani. Kemarin, Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3,3 triliun, yang benar 35 triliun. Nanti datanya ada, bisa diambil, kata Mahfud saat rapat bersama Komisi 3 DPR. Mahfud membeberkan dan membagi nilai transaksi senilai 349 triliun tersebut ke dalam 3 kelompok. Pertama, soal transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu. Kedua, soal transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu senilai 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal atau TPA dan TPPU yang belum diperoleh sebesar 260 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun, ujar Mahfud.